Alhamdulillah diganti dengan asyukurillah, nggak boleh, harus betul-betul tegas bimakna hamd ya, atau menggunakan ayat yang menyimpan mana hamd, pujian kepada Allah. Sholawat juga harus betul-betul ganteng, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya, itu yang jelas-jelas aja kalau dalam berkhutbah, nggak perlu dengan domir dan lain sebagainya ya. Ya ini wasadis adapun yang ketiga daripada rukunul khutbah itu wasiatun, berwasiat bertakwa dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah. Yang ketiga ya, wasiat takwa kepada Allah, wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi tertentu, tidak menjadi ta'ayyan. Apalah dua lafaz wasiat bertakwa Allah ya, lafaznya tidak khusus dengan takwa Allah, enggak harus. Wala tatwilaha, dan juga tidak dengan memanjangkan pada wasiat bertakwa Allah, nggak perlu panjang-panjang juga nggak apa-apa. Bal yakfi, akan tetapi cukup apa, nahu atiullah, ucapan atiullah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Ya, bayaniahnya mimma, bayaniah dari lafaz-lafaz fi yang itu dalam ma hasun, adapun has ya, memerintahkan, menyuruh ya, atau memotivasi ala taatillah, atas taat kepada Allah. Yang penting ada lafaz yang mengandung makna motivasi untuk kita taat kepada Allah ya. Itu diantara daripada rukun khutbah, yaitu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Au jazrun, atau mencegah ya, an maksiatin, dari kemaksiatan. Dianaha, karena sesungguhnya wasiat bertakwa itu al-maksud, itu perkara yang dimaksud minal khutbah, dari khutbah, karena wasiat takwa kepada Allah itu yang dimaksud dari khutbah ya. Kalau yakfi, maka tidak mencukupi ya mujarradut tahdzir, hanya menakut-nakuti ya, hanya memberikan peringatan, min gururi dunia, dari hinanya dunia. Gak cukup kalau hanya dia memberikan peringatan bahwa dunia itu terhina dan lain sebagainya, misalkan tentang masalah dunia ya. Karena yang inti daripada khutbah adalah memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Gak sah atau tidak cukup mujarradut tahdzir min gururi dunya, dari hinanya dunia. Dan juga tidak cukup wa dzikril maut, dari menyebutkan kematian ya. Wa mada lafaz-lafaz fihi, yang itu di dalam maut, minal fadhaati, dari ya jeleknya ya, dari sangat buruknya ya, dari perkara-perkara yang buruk, yang jelek, wal alami, dan yang sakit ya, al fadhaah wal alam. Kalau berkata siapa Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah, yakfi, mencukupi, fiha, di dalam wasiat bertakwa, apa lafaz istamalat, yang mencakup apa alal amri, atas makna perintah. Menurut Imam Ibnu Rif'ah, cukup di dalam wasiat kepada Allah itu dengan lafaz-lafaz yang mencakup pada makna perintah, bil isti'dadi, dengan mempersiapkan diri, al isti'dad lil mauti, pada kematian. Cukup kalau menurut Imam Ibnu Rif'ah. Wa isyaratu, dan disyaratkan juga ayat dia mendatangkannya khatib ya, khatib bikullin, dengan masing-masing minal arkani, dari rukun-rukun as-salasati yang tiga, fihima, di dalam khutbatain, di dalam kedua khutbah, fi kullin, maksudnya di dalam masing-masing, wahidin, dari salah satu, minal khutbatain, ini dari dua khutbah. Wajib disyaratkan mendatangkan tiga rukun tersebut, memuji kepada Allah, sholawat kepada Nabi, dan wasiat takwa kepada Allah, itu di dalam dua khutbah, atau masing-masing di dalam dua khutbah ya. Wa yungkabu, dan disunahkan apa, ayurat tiba, mengurut-urutkannya siapa al khatibu, orang yang khutbah,
Disunahkan bagi orang yang berkhutbah untuk mengurut-urutkan al-arkana pada rukun-rukun as-salasata yang 3, wama dan rukun ba'daha yang setelahnya salasa. Sunnah hukumnya diurut-urutkan, berarti urutan pertama memuji Allah, salawat pada Nabi, yang ketiga berwasiat untuk bertakwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Ya amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Cukup, secara berurutan sudah sesuai ya. Bi ayat ya dengan gambaran mendatangkannya siapa khatib ya. Gambarannya bagaimana mengurut-urutkan dari 3 rukun tersebut. Awalan yang permula bil hamdi dengan memuji Allah. Kemudian as-sholati maka bersolawat kepada Nabi, wal wasiati maka berwasiat, wabil qiraati maka kemudian membaca Al-Qur'an, wabil du'a maka kemudian doa. Ini urutannya yang sunnah di dalam berkhutbah. Yang pertama memuji Allah, yang kedua sholawat kepada Nabi, yang ketiga berwasiat takwa, yang keempat membaca Al-Qur'an, yang kelima baru ditutup dengan doa. Warabiuha, adapun yang keempat daripada arkanul khutbatain itu qira'atu ayatin, membaca ayat, mufahimatin yang memberikan pemahaman apa ayat, fi ihdahima di dalam salah satunya khutbatain ya. Bil ula maksudnya qiraah di dalam khutbah yang pertama itu aula, lebih utama ya. Boleh membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua, tetapi membaca ayat Al-Quran di khutbah yang pertama itu aula. Wa bil ula, adapun qiraah di dalam khutbah yang pertama itu aula, lebih utama. Waktu satu dan disunahkan pada faraghiha, setelah selesainya khutbah, apa qiraat Qaf, membaca surat Qaf ya. Disunahkan setelah selesai khutbah membaca surat Qaf. Mana bunyinya? Bil khutbatil ula lil ittiba wa Muslim listimaliha al anwa'il mawa'id. Qala al Banjanji ya, fa in aba qara'a ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Jadi ittiba rawahu Muslim fi syarhihi fihi dalil ala nadmi qira'atiha aw ba'diha bi khutbati kulli jum'atin. Surat Al-Qaf ini mana tadi? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ini mana surat Al-Qaf? Ada yang apa? Nggak ada ya, berarti sama. Ba'diha atau sebagiannya surat Qaf fi kulli jum'atin, dalam setiap Jum'ah, dan ittiba karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, atau sebagian daripada surat Qaf ya, kalian baca di Al-Qur'an ya. Kemudian wa khamisu, adapun rukun khutbatan yang kelima itu doaun, membaca doa ukhrawiyun yang berbahasa akhirat, mendoakan yang mengarah kepada akhirat, lil mu'minina, bagi kaum mukmin atau umat muslim, illa yata'arrad, walaupun tidak menjelaskan siapa khatib, lil mukminati pada mukminat, boleh. Khilafan berbeda lil Azra'iyu pada Imam Azra'i. Kalau menurut Imam Azra'i harus lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau Imam Azra'i dua-duanya di bawah ya, tapi lebih afdal ya dua-duanya di bawah. Walau biqaulihi, walaupun adanya doa itu dengan ucapannya khatib, rahimakumullah ya, rahimakumullah,
semoga Allah merahmati pada kalian semua. Wa kada, dan seperti halnya kafa birahimahullah binahwi Allahumma ajirna minan nar. Boleh juga misal doa Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan kami dari siksa api neraka. In qasada, apabila menyengaja siapa khatib tahsisal hadirina, pada mengkhususkan orang-orang yang hadir fi khutbatin, di dalam khutbah saniyatin yang nomor 2 ittibai, karena mengikuti Nabi, mendoakan kepada kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua karena ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil wujubi doa fil khutbah tsaniyah qaf sin qaf Imam Romli wal murad bis salaf as-sahabah wa bil khalaf man ba'dahu min at-tabi'in, yaitu lil ittiba ulama salaf dan ulama khalaf. Ya, kemudian lil ittiba'i salafi, karena mengikuti pada ulama salaf, wal khalafi, dan ulama khalaf. Wa du'a'i, dan adapun mendoakan, wa du'a'u, dan adapun mendoakan di sultani, pada pemimpin, dikhususi dengan kekhususan sultan, itulah yusannu, tidaklah disunahkan apa doa kepada sultan ittifaqan, menurut kesepakatan ulama. Kalau mendoakan khusus kepada pemimpin itu tidak, ya, diwajibkan, tidak disyaratkan. Illa ma'a khasyati fitnatin, kecuali beserta mengkhawatirkan adanya fitnah. Kalau khawatir fitnah, ya doain ya pemerintah kita. Wajib, maka wajib apa? Doa oleh sultan wa ma'adamiha, dan beserta tidak adanya fitnah. La ba'sa, tidak ada bahaya bihi, dengan doa sultan. Hai sulam mujazafa, dengan sekiranya tidak melewati batas itu fi wasbihi, di dalam mensifati sultan. Wala yajuzu, yang tidak diperbolehkan apa wasbuhu, mensifati pada sultan disifatin dengan sifat kadibatin, yang bohong. Gak boleh kita mengkhususkan pimpin yang begini, gak boleh, la yajuz. Ketika kita khutbah mensifati dengan satu sifat pada pemimpin, disifati kadibatin, ke pemimpin zalim, pemimpin kita doakan dalam kita boleh. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Ya, waisan, dan disunahkan, ya, waisan illa idza lam yasibhu bitil kasifa al kadiba yasulu bihi darar, ya, au hatta fitnah wa yakunu la ba'sa bihi, kalau memang tanpa menyebutkan ini pemimpin zalim akan terjadi bahaya, ya, akan terjadi bahaya, dimusuhi warga dan sebagainya. Ya udah, kita sifat tidak memimpin zalim dan sebagainya kalau terjadi darar. Kalau enggak boleh. Waisan, dan disunahkan, maksudnya darar itu darar baginya atau bagi wilayah tersebut. Waisan, dan disunahkan apa? Doa, mendoakan liwulati sahabat, pada, ya, orang-orang yang memerintah dari kalangan sahabat, qat'an, secara pasti, para sahabat-sahabat Nabi, ya, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in. Anu biasa begitu tuh dalam khutbah Jumat, ya, sunnah itu, ya. Wa kadza, dan juga seperti halnya sunnah doa liwulati sahabat, liwulatil muslimin, pada orang-orang dari pemerintahan kaum muslim, wa juyushihim, dan prajurit-prajurit kaum muslim, bisilahi, dengan kebaikan, wa nasri, dan dengan pertolongan. Allah mansur, itu biasanya man qataladdin, ya, terus, ya, wal qiyam bil adil, dan juga menegakkan dengan sifat keadilan. Itu yang di dalam khutbah, ya, itu sunnah. Wa dzikrul manaqib, dan menyebutkan daripada manaqib, cerita-cerita ulat, ya, para pemimpin muslim.
Wa dzikrul manaqibi, adapun menyebutkan kebagusan-kebagusan dari pemimpin-pemimpin, itulah yaqta'u, tidak memutuskan apa zikr alwila pada terus-menerusnya khutbah, wila di dalam khutbah, ya. Malam yu'addi, selama tidak dianggap apa, ya, siapa khatib. Malam yu'addi, selama tidak dianggap siapa khatib, bihi, sebab zikrul manaqib, mu'ridun, orang yang berpaling anil khutbati, dari khutbah. Kalau dia kategori orang yang berpaling dari khutbah, itu bisa dikatakan memutus mualah di dalam khutbah itu. Lalu khutbah Jumat mau ngerakin anak kecil, itu di belakang yang berisik. Mana lagi khutbah yang berisik. Lah, batal itu. Karena di dalam khutbah Jumat ini disyaratkan mualah. Apa mualah? Terus menerus sampai selesai. Nah, menyebutkan manaqib, nasihat, berarti dalam khutbah Jumat ada nasihat dan sebagainya, itu tidak memutus mualah di dalam khutbah. Nah, kalau ada unsur yang mengarahkan kepada berpalingnya si khatib dari mualah, maka itu bisa membatalkan khutbahnya. Lalu khutbah ngeriakin anak ke, nah itu berarti memutus khutbahnya dengan kalam lain yang bukan termasuk bagian daripada khutbah Jumat. Nah, ya, maka hal tersebut dikatakan ya qat'ul mualah, memutus mualah terus menerus dalam khutbah Jumat. Karena seperti halnya italatu, ya, memanjangkan zikrul manaqib taqta'ul mualah. Mana tadi? Malam yu'ati bihi mu'ridun an khutbah wa fi tawassuti, dan itu dalam kitab tawassut yustaratu, disyaratkan apa Allah yutilahu. Perhatikan ya, di dalam kitab tawassut dijelaskan disyaratkan untuk tidak memanjangkannya khatib pada doa lil ulat, mendoakan para pemimpin, mendoakan ini. Itolatan, dengan memanjangkan yang tahu yang bisa memutus apa itolah al-mualata pada terus menerusnya khutbah, menyebutkan ini begini, ada kaitannya dengan khutbah Jumat, disebutkan begini, itu bisa memutus mualah di dalam khutbah Jumat. Jangan lama-lama kalau khutbah yang penting syaratnya terpenuh. Karena seperti halnya itolah yang lalu yang banyak melakukan pada masjid lokasi, kebanyakan adalah khutbah dari para khutbah al-juhali yang bodoh, seperti yang sering dilakukan oleh para khatib yang goblok, juhal, ya, mereka lagi sedang khutbah yang dibahas misalkan tentang keburukan pemerintah dan sebagainya, atau tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan khutbah Jumat, ya, dari syarat-syarat itu sudah bisa memutus, ya, itu lalu memanjangkan, yang mendoakan keburukan dan sebagainya, atau kalam-kalam yang lainnya, yaqta'ul mualah, bisa memutus mualah di dalam sholat khutbah Jumat. Kalau berkata siapa sayuna guru kami walau syakka, dan apabila ragu siapa khatib. Paham ya? Ya, jadi di dalam rukun yang kelima adalah doa, yaitu mendoakan kepada kaum muslimin maupun muslimat, dan juga disunahkan mendoakan para pemimpin muslim dari para sahabat. Ya, sedangkan mendoakan kepada sultan itu tidak disunahkan secara pasti, apalagi sampai menyebutkan keburukan dan lain sebagainya. Itu bukan ranahnya, ya, bukan ranahnya, bukan tempatnya, ya. Kemudian walau syakka, dan apabila ragu siapa khatib bitarki fardhi, dalam meninggalkan sebagian fardu minal khutbati, dari khutbah. Ba'da faraghiha, setelah selesainya khutbah, lam yu'assir, maka tidak membekasi apa syak, ya, tidak berdampak. Kalau memang ragunya setelah selesai, kayaknya anak tadi belum sholawat dah, kayaknya anak tadi belum berwasiat dah. Kama yu'assiru, seperti halnya tidak membekasi apa syakku, keraguan-raguan fitarki fardhi, di dalam meninggalkan kewajiban, ba'da sholati, setelah sholat, awil wudu'i, atau setelah wudu. Wasurita fihima, ini ya,
Besok kita lanjutkan tentang syarat di dalam 2 khutbah ya. Tadi syarat di dalam dua khutbah yang kaitannya dengan si khatib. Kemudian di antaranya lagi adalah istima'u arba'ina, yaitu memperdengarkan kepada 40 orang ya. Wasurita bihima sumakol wallahu a'lam bishawab. Ayo baru maju. Bismillahirrahmanirrahim. Warawiuha, adapun yang keempat dari syarat, hukuha dilaksanakan